Pemirsa Intens Investigasi, usai Musdalifah menggugat cerai Nasar dan mereka resmi bercerai pada tanggal 17 Maret 2016, sejak itu jugalah Nasar hidup sendiri dengan status duda. Dan bukannya tak mau buat menikah lagi, King Nasar selama ini diketahui sudah berusaha mencari jodohnya. Tapi namanya jodoh memang rahasia Tuhan. Kalau memang belum ada, maka tak bisa dipaksakan juga. Tetap berusaha. Baru-baru ini, King Nasar pun mengungkapkan rasa kagumnya pada seorang perempuan bernama Lala yang tak lain adalah kakak ipar dari penyanyi Syahrini. Lalu seperti apa sosok Lala di mata King Nasar? Apakah sosok Lala bisa meyakinkan Nasar untuk mengakhiri masa dudanya? Benarkah hubungannya dengan Lala itu pun sudah mendapat restu dari keluarga Syahrini? Lantas benarkah saking inginnya menikah lagi, Nasar pun yakin akan menikah di tahun ini atau tahun depan? Apa yang membuat King Nasar seyakin itu? Apakah ia merasa Lala adalah perempuan yang cocok jadi pendamping hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi dangdut yang kini juga menjadi host, Nasar Fahad Ahmad Sungkar atau dikenal dengan nama panggung King Nasar, baru-baru ini mengungkapkan rasa kagumnya pada seorang wanita bernama Lala. Ditemui tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, Nasar mengaku sedang menyukai sosok Lala tersebut. Lala merupakan saudara ipar dari Rani, yaitu adik dari Syahrini. King Nasar pun terang-terangan mengakui bahwa dirinya sudah lama menyukai Lala, namun ia belum tahu apakah akan disetujui atau tidak. Menurutnya, usai beberapa kali bertemu dengan Lala, di mata King Nasar, Lala adalah perempuan yang cantik, anggun, lemah lembut, dan sesuai dengan tipenya. Karena itu berharap bisa berjodoh. Lantas, apakah King Nasar akan memasuki jenjang yang serius bersama Lala di tahun ini? Mungkin udah lama. Oh, naksirnya udah lama, tapi nggak tahu tuh di proof apa enggak. Nanti kita lihat lah. Kalau jodoh nggak kemana gitu. Tipe-tipe aku lah gitu. Itu tipe aku banget sebenarnya. Kalem, cantik, anggun. Terus lemah lembut gitu, tipe aku. Menurut aku semuanya ada. Ini aku melihat secara udah berapa kali ketemu ya, jadi menurut aku ada semuanya. Tapi ya kalau jodoh gitu, ya mudah-mudahan itu kalau suara itu menggema kan takutnya nanti nggak dapat restu ya dari itu ya. Yang penting itu dulu. Oh, Terani disupport semuanya, cuman kan ya kita kan harus lebih kenal lagi karena ketemunya tuh kalau acara doang gitu, bukan yang ketemu intens. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau memang ya kalau aku mah, nah teman-teman udah tahu tuh tipenya modelnya gitu. Nah nyari yang gitu tuh kan susah banget gitu. Wanita Indonesia cantik, kalem, lembut, perempuan banget, dan ya menurut aku ya Indonesia banget. Nasar juga berdoa agar tahun ini dirinya mendapatkan pendamping hidup untuk selamanya hingga maut memisahkan. Ya, hidup 10 tahun lamanya sendiri membuat Nasar ada di posisi sudah tak betah lagi sendiri dan ingin mengisi hidupnya dengan pasangan yang mau dalam suka dan duka selalu bersama-sama dalam ikatan janji suci pernikahan. Dengan begitu, tak akan ada lagi kegagalan dalam berumah tangga yang pernah dirasakannya dulu saat bersama Musdalifah.
doakan saja yang terbaik. Karena aku tuh seperti yang teman-teman tahu, aku tuh pengen banget harapan aku, tapi dalam doaku setiap saat, setiap waktu, semoga tahun depan itu aku sudah bisa ada calon yang menemani, pendamping hidup untuk selamanya sampai maut memisahkan. Karena sudah terlalu lama aku sendiri, jadi sudah waktunya aku berumah tangga gitu. Tadi aku dijodoh-jodohin sama Teh Lala gitu. Itu iparnya Terani gitu, tapi emang cantik sih. Sebagai bentuk keseriusannya, King Nasar pun terlihat hadir saat pembukaan bisnis milik keluarga Syahrini beberapa waktu lalu. Dan Nasar pun terlihat begitu akrab dengan keluarga dan sahabat yang hadir di sana. Tampak ada juga Aisyah Rani, adik Syahrini. Ia pun turut menanggapi ungkapan Nasar yang mengaku menyukai Lala. Ia merasa bahwa ungkapan naksir itu hanyalah guyonan belaka. Meski begitu, ibu 3 anak yang kerap disapa Rani ini tetap mendukung hubungan asmara Nasar dengan kakak iparnya jika keduanya memang ada hubungan istimewa. Bahkan dengan siapapun Nasar berjodoh, ia akan tetap mendukung. Hal ini disebabkan selama ini Rani merasa dirinya dengan Nasar sudah seperti kakak beradik. Dan menurutnya, King Nasar dan Lala adalah pasangan cocok, hingga Rani pun mendoakan keduanya agar berjodoh. Aku rasa bercanda kayaknya deh. Ya tapi kalau mau serius ya boleh-boleh aja gitu ya. Ya aku mah ini apa namanya mendukung aja yang terbaik pokoknya buat Nasar, siapapun itu. Mau kakak ipar aku diambil mangga. Kalau berjodoh Masya Allah mangga, dengan siapapun King Nasar berjodoh aku mah support, karena aku sama Nasar tuh udah kayak adik. Kalau ngobrol tuh udah sedekatnya, apapun yang King Nasar lakukan, aku mah support aja dengan siapapun berjodohnya. Semoga cepet jodohnya yang terbaik buat King Nasar. Begitupun buat Lala kakak ipar aku, dengan siapapun berjodohnya ya kan, doain. Cocok Nasar sama Lala cocok ya. Sekalian aja lah udah cocok. Terlalu lama aja emang udah satu isme sama kita ya, bercanda aja isinya. Calon istri, cina gitu, calon istri, ya bercanda aja, Mas. Ya pokoknya tergantung Allah aja. Allah jodohin sama Teh Lala, ya mangga, Masya Allah, Alhamdulillah jodohin sama siapa. Pokoknya kalau aku mah cocok aja, Nasar sama Lala cocok, sama pemirsa mungkin nanti ada yang cocok sama Nasar, ya cocok. Pokoknya aku mah support sama siapapun pokoknya. Sementara itu, di acara yang sama tampak King Nasar dan Lala sedang difoto. Dan saat melihat hasil foto mereka berdua di layar kamera, Lala atau ipar dari Aisyah Rani itu sempat menyebut bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan karena Lala merasa dirinya lebih agresif saat difoto ketimbang Nasar. Namun akhirnya dijelaskan Nasar kalau laki-laki memang harus lebih kalem buat jaga image. Ini cinta bertepuk. Ayo. Cuma gue yang agresif, dia nggak agresif. Cuma gue yang agresif. Laki makan kudu kalem. Memberi batas waktu buat dirinya sendiri untuk menikah lagi akhirnya membuat King Nasar tambah semangat dalam mencari jodoh. Lantas benarkah King Nasar sampai berdoa dengan keras kepada Tuhan agar segera mendapat jodohnya? Dan benarkah juga restu ibunda akan jadi hal utama baginya dalam mencari jodoh? Pemirsa, Intens Investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, keinginan King Nasar untuk menyudahi masa dudanya memang sudah memuncak. Maklun sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri dan sempat beberapa kali dikabarkan memiliki kekasih, tapi nyatanya kandas juga. Hal ini membuat pedangdut asal Bandung, Jawa Barat ini pun sudah pasrah dengan takdir Tuhan. Namun ia tak patah semangat dalam menemukan jodohnya, salah satunya ia mengaku berdoa lebih keras lagi setiap malam kepada Tuhan. Bahkan sampai ia agak memaksa kepada Tuhan agar diberikan pasangan karena dirinya yang sudah terlalu lama hidup sendiri. King Nasar juga berharap agar Tuhan memberikan jodoh terakhirnya yang terbaik dan kalau bisa sama-sama berasal dari Sunda alias Jawa Barat juga. Doakan ya. Aku tuh pengen banget, aku udah nggak betah sebenarnya, aku sendiri nih, aku udah nggak betah nih, aku jujur ya, aku sendiri udah nggak betah sendiri, jadi aku berharap Tuhan mengabulkan secepatnya aku punya jodoh, karena aku udah kelamaan ini, udah lama banget, udah 10 tahun, udah kelamaan, udah belum gini, ada tapi kalau nggak jodoh, kita mau maksa nanti pisah lagi. Nah aku tuh maksa sama Tuhan kali ini, tolong kasih aku jodoh yang terakhir dan yang baik, yang seuyunan kalau orang. Aku setiap malam selalu minta kepada Allah, setiap sholat aku selalu mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam segala hal, baik rezeki, kesehatan, jodoh semuanya. Setiap malam aku selalu minta itu. Udah tingkat pasrah bener memang. Maksudnya dalam artian gini, karena kita nggak bisa maksa, tapi kali ini ya Allah maaf agak memaksa untuk mendapatkan pasangan, karena kan kita udah terlalu lama ya sendirinya, maksudnya juga nggak oke juga kalau kelamaan banget juga mau sampai kapan gitu kan. Jadi semoga Tuhan mendengar dan mengijabah. Meski ingin segera menemukan jodohnya, tapi King Nasar tetap mengutamakan restu ibunya. Ia menyebut dirinya mengikuti persetujuan ibunya untuk perihal jodoh. Ia pun berharap agar diberikan jodohnya tahun ini. Dan ia juga sempat menyebut dirinya pernah dijodohkan oleh perempuan blasteran yang cantik sesuai dengan kriterianya. Namun sepertinya perjodohan ini tak berlanjut, hingga King Nasar bertemu dengan Lala. Lalu akankah dengan Lala, hubungan keduanya akan berlanjut ke jenjang pelaminan? Hal ini pun belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, King Nasar menegaskan ia tak mempermasalahkan menikah dengan perempuan yang masih muda atau gadis ataupun dengan seorang janda. Yang kemarin, enggak bukan kandas, yang kemarin itu kan aku mah gini aja jalan. Oh kalau memang nggak cocok ya udah aku mau gimana. Kalau misalkan terus gini kan aku tuh gimana mama. Kalau kata mama iya, aku iya. Kalau mama enggak, aku enggak. Jadi aku tuh semuanya apa kata mama gitu. Justru tadi baru di acara ini, aku dicomblangin. Udahlah pokoknya nanti lah. Dari kalangan artis bukan? Dicoba. Ya siapa lagi? Enggak, bukan artis justru. Model. Yang nyomblangin artis. Pokoknya udahlah. Ya tahu aja tadi yang di dalam siapa? Enggak, tapi bukan artis. Yang nyomblanginnya teman-teman, tapi orangnya bukan artis. Salah mungkin, King. Bukan selebgram juga.
Kayaknya sih model yang aku lihat ya, karena memang dia profesional model tadi di situ. Blasteran mix Arabian dan juga ada model. Oh iyalah, kriteria aku banget itu mah tadi. Iyalah mau lah kalau abang. Kriterianya kayak gimana, King? Aku nggak ada kriteria, tapi kalau yang tadi emang beneran itu mah oke banget. Nggak munafik dong, pasti cari istri yang cantik dong, tapi cantik luar dalam. Yang muda apa yang tua nih, King? Muda boleh, tua boleh, perawan boleh, janda boleh, atur deh, suka-suka hati deh. Yang penting mah kita kan ada pasangan gitu kan. Kalau aku tuh enggak yang, aku harus cari yang perawan, harus yang ini. Mau perawan, mau janda, tergantung dari penilaian orang dan juga tergantung personalnya ya, baik dan tidaknya gitu. Jadi ya doain, ya Allah mudah-mudahan sih, aku sih pengen banget ya, udah kelamaan banget. Karena menurut aku 10 tahun itu bukan waktu yang aduh itu udah kelamaan banget, udah bekarak. Tahun ini boleh deh kalau teman-teman mau bilang aku tahun ini cari jodoh. Aku sih tahu ya, aku sih ya Allah, maksudnya aku sih begini ya dalam hati, ya Allah tolong gitu, maksudnya ya kalau nggak tahun ini tahun depan lah please. Karena buat aku jodoh itu aku ngejar, tapi aku nggak mau jadi salah ya, tapi aku berupaya gitu. Akunya juga harus usaha banget kan gitu. Ya doain lah tuh. Lalu benarkah meski perjuangannya untuk menemukan jodohnya belumlah usai, tapi King Nasar sudah yakin kalau tidak menikah tahun ini, maka akan menikah di tahun depan? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. 10 tahun hidup sendiri, King Nasar mengaku sudah di tahap agak memaksa Tuhan agar segera memberikannya jodoh. Dan ia pun berharap agar kesendiriannya itu bisa berakhir, paling lambat tahun depan. Bahkan saking ingin buat menikah lagi, pedangdut berusia 37 tahun ini sampai tidak mempermasalahkan status perempuan yang akan ia nikahi nantinya. Mau perawan atau janda, tak jadi masalah baginya. Ia juga ungkap tak ingin jalani ta'aruf mengingat usianya yang sudah mendekati kepala 4. Dan ia juga lebih suka kalau pacarannya nanti saja sehabis menikah. Untuk keinginannya tersebut, King Nasar pun meminta doa kepada semuanya agar bisa terwujud. Namun terkait rencananya lebih lanjut, ia memilih untuk tidak membagikan ceritanya ke publik karena khawatir akan terjadi hal yang justru tidak diinginkannya. Menurutnya, nanti ada saatnya kabar bahagianya ini akan diungkapnya ke publik. Sangat berharap sekali paling telat tahun depan aku sudah menikah. Ini mah kita paksa aja deh. Adik perawan oke, nggak adik janda kita tempat lagi. Insya Allah, doain ya. Entah kalau diomongin nggak jadi. Udah pokoknya gini. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Tahun depan paling lambat udah ada jodohnya. Mau perawan mau janda, pokoknya udah jangan komentar. Taruh enggak? Tak tuntuang kali. Nggak ada, aku mah nggak ada taruh. Udah aja karena usia aku udah 37, tahun depan aku 38. Jadi mau siap, oke, langsung nikah udah. Nggak mau yang untuk pacaran aku nggak. Pacaran nanti aja udah kawin. Repot pacaran nggak usah. Pokoknya gitu aja. Udah pokoknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan.
pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.